Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, yang tentunya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di alur cerita sinopsis Buku Harian Seorang Istri, yang dimana saya akan menceritakan PHSI. Kita langsung aja ya guys. Di situ ada Nana, pacar Lia, Cornelia, termasuk Lucky dan Dewi, yang dimana mereka sedang membantu mengantarkan bunga terhadap pelanggan Mas Dewa atau Nana. Di sisi lain pekerjaannya itu beres. Nana pun sangat berterima kasih kepada kawan-kawannya. Gak lama kemudian Nana pun pulang, namun Nana pulang bersama Lucky dan Dewi karena Lia ada pacar. Akhirnya Lia pun dengan pacar. Namun pacar yang penasaran ada apa dengan Lia karena ada sesuatu yang umpetin oleh Lia. Akhirnya Lia pun memberitahukan jikalau dirinya mau bekerja di Junior Garden bersama Nana. Meskipun pacar tidak mengizinkan, tapi pacar pun akhirnya mengizinkan Nana untuk bekerja di Junior Garden. Padahal yang sebenarnya Lia kerja di travel bagian nyetir. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Nana dan Dewa, di mana Nana habis mengantarkan bunga. Nana pun sudah sampai ke rumahnya. Di situ pun Nana sangat bahagia sekali karena sudah laku bunga-bunga yang lain. Namun di sisi lain Nana pun meminta saran terhadap Mas Dewa ke bagaimana supaya bunga-bunga kita semakin menyebar luas dalam perdagangannya. Akhirnya Dewa pun memberitahu caranya dengan cara online atau dengan cara offline. Dengan cara online lewat di foto-foto dulu langsung di upload ke media sosial. Dengan cara offline yaitu menawarkan ke tiap-tiap perusahaan. Di situ pun Nana langsung mengerti, bahkan Nana pun langsung mengerjakan dengan cara online dulu. Gak lama kemudian tiba-tiba ada dua ibu-ibu yang mau membeli bunga itu. Lalu Pak Dewa pun yang ingin meladeninya, namun Dewa masih rasa sakit sekali. Meskipun Dewa agak kekeh banget ya guys, tapi Nana yang melarangnya. Akhirnya Nana pun meladeninya orang pembeli bunga itu, dua orang wanita. Gak lama kemudian orang itu membeli 50 pot bunga. Nana pun meladeninya dan Junior pun ditaruh seperti biasa di kursi meja roda. Gak lama kemudian Dewa pun keluar dari dalam Junior Garden ingin membantu Nana karena Nana kasihan yang sibuk sendiri. Akhirnya Dewa pun membantu meskipun Nana melarangnya karena Dewa sangat sakit parah sekali. Tapi Dewa akhirnya Dewa pun membantu Nana. Baru ngambil satu pot aja Dewa sudah merasa kesakitan yang amat sakit. Akhirnya situ pun Dewa diistirahatkan oleh Nana. Bahkan di sisi lain Junior pun hampir jatuh karena kursinya udah rusak. Namun alhamdulillah Junior pun masih bisa diselamatkan oleh Nana. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Wilson atau si Kelvin bersama si Tony, yang dimana si Wilson mau menanyakan soal pekerjaan si Tony yang mau mengambil Junior, tapi si Tony pun bilang jika dirinya telah gagal mengambil Junior gara-gara seperti biasa dibantu oleh Golden School. Di situ pun si Wilson penasaran siapa sih orang itu, grup dari mana sih. Maka dari itu si Kelvin pun menyuruh si Tony untuk selalu menyelidiki Pak Nopal karena saya mencurigai Pak Nopal, kata si Kelvin. Selanjutnya di sisi lain di situ ada pacar yang bersama Lia yang mau menjenguk Dewa. Di situ pun Nana sangat gembira sekali karena atas penjengukan Lia dan pacar. Singkat cerita pacar pun disuruh masuk untuk melihat keadaan Dewa yang ada di dalam. Pacar pun masuk ke dalam, namun pas masuk ke dalam Dewa lagi beristirahat. Bahkan di situ pun pacar pas mau kembali lagi, namun gara-gara pacar gak sengaja menyenggol kursi, akhirnya Dewa pun bangun. Bahkan di situ pun Dewa langsung mengatakan, kamu yang telah menjarakan mama, berarti kamu bermusuhan dengan keluarga Puanan. Namun pacar pun membalikan perkataan Dewa, kamu telah membela orang yang salah meskipun itu adalah keluarga kamu. Setelah itu pacar pun berpamitan karena
menurut dirinya kedatangan dirinya tidak ada manfaatnya. Pas mau pergi, dewa pun memanggil Fajar, bahkan di situ dewa pun mengucapkan terima kasih. Di sisi lain di situ ada Lula dan Pasa yang dimana mereka sedang kebingungan karena uang dari pinjaman nenek ratu telah dicuri perampok itu. Singkat cerita, Lula dan Pasa berencana untuk mendatangi nenek ratu untuk bilang jika uangnya sudah dicuri oleh orang lain. Namun di sisi lain, ketika pas sampai ke rumah Bona, tiba-tiba si Parah melihat Pasa dan Lula. Si Parah pun menyuruh si Roni untuk mencegat Pasa supaya jangan masuk ke rumah. Akhirnya singkat cerita si Roni pun mengusir si Lula dan Pasa. Namun tiba-tiba nenek ratu yang mendengar suara berisik di luar. Pas nenek ratu mau keluar, tiba-tiba si Parah pun malah membohongi nenek ratu. Itu bukan siapa-siapa katanya, itu cuman orang yang meminta sumbangan. Akhirnya nenek ratu pun kembali lagi ke dalam. Si Roni pun mengusir Pasa yang kasihan karena kata si Roni nenek ratu sedang sakit. Akhirnya Pasa dan Lula pun gak jadi masuk ke dalam. Selanjutnya di sisi lain di situ masih bersama Dewa dan Nana, di mana Nana sedang memandikan Dewa karena Dewa sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di situ pun Dewa dielus-elus pakai air oleh Nana sambil berbincang-bincang. Mohon di sisi lain tiba-tiba datanglah Lia, yang dimana Lia mau membantu Nana dan Dewa jikalau dirinya mau mengantarkan bunga. Lia pun menawarkan jikalau dirinya lah siap untuk mengantarkan bunga sekalian mau mengantarkan penumpang lewat travel. Dan di sisi lain di situ Lia yang sedang mencari penumpang travel. Para penumpang pun pada naik, namun di sisi lain situ ada 3 orang laki-laki yang mencurigakan mau mengikuti Lia karena laki-laki itu melihat supir travel wanita, bahkan wanitanya sangat cantik kok. Singkat cerita, travel itu berangkat, namun tiba-tiba tengah perjalanan laki-laki yang bertiga itu ternyata benar-benar menggoda Lia, hingga akhirnya Lia pun mau menabrak sebuah motor. Lia pun langsung memarahi mereka bertiga. Di sisi lain, bunga pesanan ibu-ibu dari Nana atau Junior Garden akhirnya sampai juga diantarkan oleh Lia. Si ibu itu pun sangat berterima kasih terhadap Lia. Di sisi lain, setelah selesai pekerjaan Lia, akhirnya Lia pun kembali lagi. Bahkan Lia pun sampai ngebut-ngebut karena takut ketahuan oleh Fajar jikalau dirinya bekerja di bagian travel, bagian setir. Namun di tengah perjalanan seperti biasa ya guys, si Tony CS yang melihat Lia, si Tony CS pun langsung belokkan mobilnya lagi untuk menyusul Lia. Bahkan si Tony pun langsung menelepon si Parah, mengatakan jika dirinya bertemu dengan si Lia apakah boleh dikerjain atau tidak. Kata si Parah, ya udah kerjain aja, kata si Parah. Seperti biasa si Tony minta uang untuk penebusan penggodaan terhadap Lia. Akhirnya si Tony pun benar-benar mengejar Lia. Lia pun di tengah perjalanan hampir saja jatuh ke jurang karena mobilnya oleng karena dihalang-halang oleh si Tony CS. Di sisi lain, Pak Dewa yang lagi sendirian di Junior Garden karena Nana lagi menawar-nawarkan bunganya ke tiap-tiap perusahaan. Tiba-tiba ketika Dewa sendirian bersama Junior, balad si Tony CS suruhan si Kelvin untuk mengambil Junior. Di situ Dewa pun dikebugin atau dipukul-pukulin oleh balad-balad rombongan si Tony CS. Namun ketika Dewa sedang dikebugin oleh balad si Tony CS, tiba-tiba Pasa termasuk Lucky dan Dewi melihat kejadian itu. Lalu Lucky dan Pasa pun menghampiri balad si Tony CS dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit hingga akhirnya balad si Tony CS pun kalah disikat oleh Pasa dan Lucky termasuk Dewi. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Lipia atau si Lipiul bersama si Roni yang dimana mereka sedang merencanakan program bayi karena mereka pun ingin mempunyai seorang anak.
yang dimana tujuannya mereka supaya jatuh kepada anak mereka karena anaknya Mas Dewa Tuli. Di sisi lain di situ si Tony yang melihat Parah yang telah menerima uang pencurian dari Pasha yang diberikan oleh Nek Ratu. Di situ pun akhirnya si Tony berhasil mengembalikan uang itu terhadap Bu Parah. Gak lama kemudian si Tony pun pergi dari situ. Namun tiba-tiba ketika si Parah menghitung duit, si Roni yang mata duitan itu menghampiri si Parah, hingga singkat cerita akhirnya si Parah pun terbujuk oleh si Roni. Bahkan si Roni pun berhasil membujuk si Parah mengeluarkan uang sebesar 2 miliar. Karena rahasia besar si Parah ada tangan si Roni. Oke pemirsa, itulah ulasan Bobo Harian Seorang Istri yang tayang tadi malam. Jangan lupa tonton terus BHSI dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.